Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewan Stambu S1119030. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistem organ reproduksi pada sapi jantan terdiri dari 5 bagian organ. Organ yang pertama yaitu testes dan skrotum, yang kedua epididymis, ketiga ductus dan vas deferens, keempat kelenjar aksesoris, kelima organ kopulatoris atau penis. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu testes atau skrotum. Skrotum adalah pembungkus testes, lapisan luar bagian dari kulit abdominal berbulu. Yang kedua, fungsi testes. Fungsi testes adalah sebagai reproduksi spermatozoa atau spermatogenesis. Yang kedua, sebagai produksi hormon steroid atau androgen testosteron. Histologi. Tubul seminiferi adalah saluran berkelok-kelok yang panjangnya sampai puluhan bahkan sampai ratusan meter di dalam organ reproduksi ternak. Dan di dalam saluran ini terjadi proses spermatogenesis. Tubulis seminifera juga terdiri dari membran basal, di mana pada membran basal ini terjadi pembentukan spermatogonium. Kedua, spermatogonium itu menjadi spermatosis primer dan spermatosis sekunder. Kemudian menjadi spermatid, dan yang terakhir itu menjadi spermatozoa. Yang ketiga itu sel stroli, di mana pada sel stroli ini sel ini berfungsi sebagai pemberi nutrisi spermatozoa. Yang ketiga yaitu sel interstial. Sel ini terletak di ruang interstial. Sel-selnya juga berada di bawah pengaruh LH, dan sel ini juga biasa memproduksi hormon testosteron. Yang kedua yaitu organ reproduksi epididymis. Epididymis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kaput, korpus, dan kauda. Fungsi kaput dan korpus epididymis yaitu sebagai transit spermatozoa dari red teste ke vas deferens. Kedua, maturisasi spermatozoa di bawah pengaruh testosteron disertai kadar air untuk motilitas spermatozoa. Fungsi dari kauda epididymis yaitu sebagai reservoir spermatozoa sebelum diejakulasikan. Kedua, fungsinya menghasilkan cairan yang akan menjadi bagian dari seminal plasma. Ini hanya terdapat pada sapi dan tidak terdapat pada ayam. Ketiga itu vas deferens. Vas deferens yaitu sebagai penghubung antara testes dengan alat kopulasi penis. Di dalam vas deferens terdapat saluran halus sebagai penyalur spermatozoa dari cairan epididymis selama pengaliran saluran ini bergerak peristaltik sebelum bermuara pada pangkal penis. Sebelum bermuara pada pangkal penis, di sini terjadi pembesaran vas deferens disebut ampula vas deferens. Ampula vas deferens juga menjadi reservoir spermatozoa sebelum diejakulasikan. Kemudian yaitu kastrasi. Di sini kastrasi berfungsi sebagai pemotong vas deferens proses pengeluaran testes dari tubuh. Kemudian vestomi. Vestomi ini yaitu pengikatan dan pemotongan vas deferens. Kemudian spermatogenesis terus berjalan dan hewan jantan pun terjadi yang namanya libido seksualis. Dan keempat itu kelenjar aksesoris. Pada kelenjar aksesoris ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu kelenjar vesicularis, yang kedua kelenjar prostat, dan yang ketiga yaitu kelenjar bulbourethralis atau Cowper. Yang pertama kelenjar vesicularis. Kelenjar ini pertumbuhannya sebanding dengan besarnya ukuran testis. Kemudian pada pertumbuhan kelenjar ini sangat tergantung pada hormon testosteron. Kelenjar ini juga kaya dengan sel-sel sekretoris penghasil polimer plasma. Yang kedua kelenjar prostat. Kelenjar ini disekresikan
di bagian kecil dari seminar plasma, dan terdapat dua buah, yaitu di dalam plasma ini terdapat dua buah, yaitu kiri dan kanan. Kemudian yang ketiga yaitu kelenjar bulboreteralis atau Cowper. Kelenjar ini berinteraksi sebelum ejakulasi, dan kelenjar ini terjadi pada sapi atau domba menetes keluar penis, yaitu epithelium sebelum ejakulasi. Dan gunanya itu membebaskan uretra dari pengaruh urin untuk semen pada saat diejakulasikan. Yang kelima, organ kopulatoris. Organ kopulatoris ini terdiri dari penis. Selanjutnya itu alat reproduksi ternak pada sapi betina. Alat reproduksi pada sapi betina adalah suatu proses yang kompleks yang melibatkan seluruh tubuh. Sistem reproduksi akan berfungsi bila makhluk hidup khususnya hewan ternak dalam hal ini sudah memasuki seksual maturity atau dewasa kelamin. Setelah mengalami dewasa kelamin, alat-alat reproduksinya akan mulai berkembang dan proses reproduksi mulai berlangsung baik ternak jantan maupun betina. Alat reproduksi atau organ-organ reproduksi pada sapi betina terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium adalah organ primer atau esensial reproduksi pada betina seperti halnya testes pada hewan. Ovarium dapat dianggap bersifat endokrin atau sitogenik, menghasilkan sel karena mampu menghasilkan hormon yang akan diserap langsung ke dalam peredaran darah dan juga ovum. Ovarium juga merupakan sepasang kelenjar yang terdiri dari ovari kanan yang terletak di belakang ginjal kanan dan ovari kiri yang terletak di belakang ginjal kiri. Ovarium seekor sapi betina bentuknya menyerupai biji buah almond dengan berat rata-rata 10-20 gram. Kemudian fungsi dari ovarium ini adalah sebagai memproduksi ovum, menghasilkan hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Yang kedua yaitu organ reproduksi pada sapi betina yang bernama oviduct. Oviduct adalah merupakan saluran yang bertugas untuk menghantarkan sel telur ovum dari ovarium ke uterus. Oviduct digantung oleh suatu ligamentum menosaliking yang merupakan saluran kecil yang berkelok-kelok di depan ovarium dan berlanjut di tanduk uterus. Oviduct terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah infundibulum, yaitu ujung oviduct yang letaknya paling dekat dengan ovarium. Infundibulum memiliki mulut dengan bentuk menjumpai yang berfungsi untuk menangkap ovum yang telah diovulasikan oleh ovarium. Dan mulut infundibulum ini disebut oviductia. Salah satu ujungnya menempel pada ovarium sehingga pada saat ovulasi dapat menangkap ovum. Sedangkan lubang infundibulum yang dilewati ovum menuju uterus disebut ostium. Yang kedua itu fungsi dari oviduct. Fungsi oviduct yaitu menerima sel telur yang diovulasikan oleh ovarium. 2. Sebagai transfer spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan. 3. Tempat pertemuan antara ovum dan spermatozoa. Dan 4. Tempat terjadinya kapasitas spermatozoa serta memproduksi cairan sebagai media pembuatan kapasitas spermatozoa. Dan yang terakhir transport yang telah dibuat zigot menuju uterus. Organ yang ketiga yaitu uterus. Uterus merupakan struktur saluran muskuler yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah dibuat dan perkembangan juga. Uterus digantung oleh ligamentum yaitu mesometrium, yaitu saluran yang tertaut pada dinding ruang abdomen dan ruang pelvis. Dinding uterus terdapat 3 lapisan. Lapisan dalam disebut endometrium, lapisan tengah disebut
perimetrium. Terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah cornu uteri atau tanduk uterus. Cornu uteri jumlahnya ada 2 dan persis menyerupai tanduk yang melengkung. Kornua uteri merupakan bagian uterusnya berhubungan dengan ovidus. Kedua kornua ini memiliki satu badan uterus yang disebut corpus uteri, yang merupakan bagian uterus yang kedua. Yang ketiga, bentuk uterus ada 3, yaitu uterus bicornus, uterus bipartinus, uterus duplex, dan uterus simpel. Fungsi uterus yaitu sebagai saluran yang dilewati gamet spermatozoa yang akan membuahi sel telur pada ampula secara otomatis. 2, itu tempat terjadi plantasi. Plantasi adalah penempelan embrio pada endometrium uterus. Dan 3, tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Dan pada proses yang keempat, organ reproduksi pada saat betina itu cervix. Cervix terletak di antara uterus dan vagina sehingga dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam uterus. Cervix ini tersusun atau satu lagi sphincter. Terdapat lumen cervix yang berbentuk dari gelang penonjolan mucosa cervix. Fungsi cervix yaitu menutup lumen uterus sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam uterus, dan sebagai tempat reservoir spermatozoa. Yang kelima, organ reproduksi sapi betina itu vagina. Vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva. Vagina memiliki membran mukosa disebut epitel squamosa perstrata yang tidak berkelenjar, tetapi pada sapi berkelenjar. Pada bagian kranial dan vagina terdapat beberapa mukosa yang berdekatan dengan cervix. Vagina terdiri dari 2 bagian, yaitu vestibulum yang letaknya dekat dengan vulva serta merupakan saluran reproduksi dan saluran keluarnya urin. Dan yang kedua adalah portio vagina cervix yang letaknya dari batas antara keduanya hingga cervix. Fungsi dari vagina adalah sebagai alat kopulasi dan tempat sperma diposisikan. Berperan sebagai saluran keluarnya sekresi cervix, uterus, dan ovidus, dan sebagai jalan peranakan saat proses beranak. Kemudian yang keenam itu vulva. Vulva merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Vulva terdiri dari 2 bagian. Bagian luar disebut labia mayora dan bagian dalamnya disebut labia minora. Labia minora homolog dengan perpetuum. Pertautan antara vagina dan vulva ditandai oleh orifis uretral eksternal atau oleh suatu pematang pada posisi kranial terhadap ureter. Yang ketujuh, klitoris. Klitoris merupakan alat reproduksi betina bagian luar yang homolog dengan gland penis pada hewan jantan, terletak pada sisi ventral sekitar 1 cm dalam labia. Klitoris terdiri dari 2 kroara atau akar badan kepala glans. Klitoris terdiri atau jaringan retikel yang tertutup oleh epitel squamosa perstrata. Mungkin itu saja penjelasan mengenai organ reproduksi jantan dan betina. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.